Baik, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kepada Bapak Taufik Majid, Estos MSI, kami silakan. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri, yang kami hormati Ibu Bapak Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang kami hormati para pemangku jabatan administrator dan pengawas, para koordinator, subkoordinator, dan seluruh pemangku jabatan fungsional, ahli utama, ahli madya maupun pelaksana, karyawan, karyawati, staf Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang sama-sama berbahagia dan kami banggakan. Mohon izin, Gus Menteri, kami melaporkan terkait dengan kegiatan ini, mempedomani arahan dari Gus Menteri sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan halal bihalal di lingkungan pemerintah dan masyarakat untuk dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan, mempedomani berbagai regulasi, hendaknya dibatasi kegiatan-kegiatan untuk tatap muka secara langsung, maka kami laporkan Gus Menteri pelaksanaan halal bihalal di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kesempatan yang berbahagia ini diselenggarakan secara virtual, diikuti oleh seluruh karyawan, mulai dari pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, pengawas, dan seluruh jabatan fungsional, bahkan seluruh karyawan mengikuti secara langsung. Karena keterbatasan Gus Menteri ruang Zoom meeting, maka yang lain mengikuti melalui jaringan YouTube. Gus Menteri, Pak Wamen, dan hadirin sekalian, alhamdulillah laporan yang kami terima dan kami laporkan lebih lanjut ke Gus Menteri, sampai dengan saat ini tidak ada satupun pegawai di lingkungan Kementerian Desa yang melakukan mudik lebaran. Paling jauh ke Bogor, Bekasi, Depok, Cibenong, Jawa Barat, atau di Tangerang dan Tangerang Selatan karena kebetulan rumah kita masing-masing di sana. Jadi tidak ada yang mudik lebaran. Alhamdulillah, ini semua berkat kerjasama mengikuti arahan Gus Menteri sebagai tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden kita untuk menjaga jangan sampai COVID-19 terus menular di masyarakat kita. Kami juga laporkan Gus Menteri, alhamdulillah sampai saat ini seluruh persiapan pelaksanaan dari anggaran di 2021 ini dan sekaligus untuk pelaksanaan dan persiapan di 2022 tengah berlangsung, meskipun sampai saat ini kegiatan dan program di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bila dipresentasikan kita masih kurang sesuai dengan target. Kami tetap mengharapkan kerjasama dari seluruh jajaran unit kerja Eselon 1, insyaallah atas arahan Gus Menteri, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita akan berusaha untuk mengejar berbagai kegiatan
kita akan menyiapkan seluruh perencanaan dan dokumen yang dipersiapkan untuk itu, sehingga target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bila tidak direvisi, insyaallah sampai dengan akhir bulan Juni 2021 ini persentase penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Desa bisa harusnya mencapai 45%. Saat ini posisinya masih cukup tinggi deviasinya, tapi insya Allah kami akan terus berusaha untuk melakukan konsiliasi, melakukan koordinasi, dan sekaligus fasilitasi ke masing-masing unit kerja eselon 1 sehingga capaian kita bisa sesuai dengan target yang diberikan. Kami berkenan mohon izin Gus Menteri atas nama seluruh pejabat pentingkan tinggi Madya, Pratama, dan seluruh staf. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon perkenan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah kepada Gus Menteri, untuk keluarga dan kita semua. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf yang ada, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, yang kurang berkenan di hati Gus Menteri dan kita semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berdoa semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan Tarawih, dengan salat witir dan ibadah-ibadah lainnya di tahun-tahun yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan menerima seluruh amalia Ramadan kita. Demikian Gus Menteri apa yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini, dan kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gus Menteri, Pak Wamen, dan kita semua pada acara Halal Bihalal Kementerian Desa pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal atas laporan yang tadi telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari ke-5 bulan Syawal 1442 Hijriah, tepat Senin 17 Mei 2021, kita dengarkan Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu para pejabat lingkungan unit kerja eselon 1 yang dirangkum dalam tayangan video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluargaku, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Idul Fitri menjadi tanda kita ditinggalkan bulanan suci yang sebulan penuh membersihkan kita kembali menjadi fitri. Suci bersih bagai bayi yang terlahir dari rahim ibu yang kita cintai. Tidak mudik tahun ini tidak akan membuat kita lupa jalan kembali. Tidak mudik kali ini justru bagian dari cara kita mencintai. Tidak mudik adalah cara menjaga keluarga yang kita cintai, menghindari virus corona menjangkiti, sehingga pandemi dapat segera kita akhiri. Mari kita syukuri kemenangan puasa, kita luaskan kebahagiaan kita dengan menjaga keluarga tercinta. Keluargaku, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah
dengan iringan doa. Taqabbalallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh pejabat, karyawan, dan staf, dan seluruh keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya Budi Aristiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga berkah Ramadan dapat memberikan kedamaian dan kemajuan untuk kita semua. Kami keluarga besar Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dengan ini mengucapkan selamat merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu. Salam apik. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam apik, salam sehat. Kami, keluarga besar Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 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 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat Untuk kita semua, salam api. Saya Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 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 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. 1442 Hijriah. Minal aidin Wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Kami keluarga besar Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan. Kami dari Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Halina Susmini, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ramadan telah usai, kita telah menunaikan 30 hari untuk puasa kita. Sekarang kita menyambut hari kemenangan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Eko Sri Haryanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian Desa, PDTT, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf Lahir dan batin. 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 Semoga kita semua diberkahi kesehatan. Salam apik. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Di hari yang fitri di tengah pandemi, mari kita saling bermaafan dengan tetap menjaga kesehatan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Jajang Abdullah atas nama keluarga besar Sekretariat BPSDM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Salam sehat. Assalamualaikum, saya Erlin Herlinatun. Saya Fajar Trisuprapto. Saya Teguh Iman Tias Margoyoso. Saya Danton Ginting. Saya Cece Yusuf. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. 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 Iwak sepat segane pero sedaya lepat nyuwun ngapura. Salam sehat selalu, salam apik. Salam apik. Salam apik. Salam sehat dan salam apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beserta para kepala biro dan seluruh staf jajaran Sekretariat Jenderal mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah tahun 2021 kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga seluruh amalia Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terus berkarya untuk desa dan Indonesia. Kepada kita semua, salam sehat, salam apik, salam protokol kesehatan. Allahumma afiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi telah kita dengarkan bersama ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang tadi telah disampaikan oleh Gus Menteri, Bapak Wakil Menteri Desa, dan juga Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan arahan dari Gus Menteri, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada seluruh perwakilan dari satu, kita panitia mengadakan lomba pantun temakan tentang selamat Idul Fitri, dan mohon nanti kepada Bapak Ibu yang bersedia mengikuti lomba ini, mohon menuliskan di kolom chat dengan menuliskan atau menyertakan unit kerja masing-masing. Jadi sampaikan sebelum kita mendengarkan arahan dari Gus Menteri, Bapak Ibu dari unit kerja Eselon 1, mohon untuk dapat mengikuti lomba pantun bertemakan Selamat Hari Raya Idul Fitri, dan nanti dapat dituliskan di kolom chat. Selanjutnya masih dalam acara halal virtual, Gus Menteri beserta seluruh keluarga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Gus Menteri Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan.
Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Wakil Menteri, Pak Wamen. Hadir ya Pak Wamen ya. Yang tadi juga sudah tampil videonya. Kalau saya tadi tampil video pakai adik, Pak Wamen pakai koko, jadi layak disebut Ustadz Ari, Ustadz Budi Ari. Yang kita banggakan Pak Sekjen, Pak Taufik Majid, serta seluruh jajaran pimpinan Madya, pimpinan Pratama, para jajaran koordinator, para fungsional, dan seluruh keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar Kementerian Desa, meskipun melalui virtual, tanpa mengurangi rasa bangga dan bahagia kita, tanpa mengurangi rasa kebersamaan kita, tanpa mengurangi ikatan kekompakan kita sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Karena memang kondisi yang mengharuskan kita sampai dengan hari ini masih harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru yang tentu saja mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dan kemudian kita kembali seperti waktu-waktu yang dulu, bisa bersilaturahim dengan tatap muka, bisa saling mengunjungi, dan sejak saya jadi menteri sampai dengan hari ini, saya belum sempat dan belum bisa melakukan kunjungan ke ruangan-ruangan, mulai dari ruangannya Pak Wamen, ruangannya Pak Sekjen, ruangannya para dirjen. Sampai hari ini saya belum bisa melakukan silaturahim secara offline. Meskipun saya ingin, tapi karena kondisi maka itu tidak mungkin. Namun demikian, semua itu hanya satu model yang tidak harus kemudian mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi upaya-upaya kita untuk terus melakukan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara melalui tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita semua dalam satu payung institusi yang sangat mulia ini, yang disebut dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari sisi nama saja itu sudah kelihatan bahwa kementerian kita ini kementerian yang penuh berkah. Karena yang kita pikirkan itu desa, kemudian daerah tertinggal, kemudian daerah transmigrasi, yang tiga-tiganya ini, kalau dalam bahasa agamanya itu, isinya adalah para mustad'afin, para mereka yang kelompok-kelompok yang kurang berdaya. Nah, beda dengan misalnya Kementerian Perindustrian. Nah, ini itu jelas gambaran dari apa yang dikerjakan dan siapa yang menjadi subjek kegiatannya, itu jelas. Mereka yang ada di dunia industri. Nah, kalau kita pedesaan, kemudian daerah tertinggal dan transmigrasi, yang ketiga-tiganya ini dari berbagai sudut pandang, geografis, sosiologis, filosofis, ini adalah basis-basis di mana kita menemukan kelompok-kelompok mustad'afin, kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, kekurang maksimalan di dalam
melakukan upaya untuk memberdayakan diri. Nah, dari situ aja kelihatan bahwa kementerian kita ini betul-betul kementerian yang sangat luar biasa. Lihat dari sisi apa yang harus kita lakukan dan siapa yang menjadi subjek kegiatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus bangga dan bersyukur menjadi bagian dari sebuah kementerian yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, yang saya banggakan adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus melakukan upaya-upaya maksimal tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, tanpa harus dibatasi ruang dan waktu untuk terus melakukan perkhidmatan kepada warga masyarakat di desa, warga masyarakat di daerah tertinggal, dan warga masyarakat di wilayah daerah transmigrasi. Yang selalu saya katakan, mereka-mereka adalah kelompok yang kurang berdaya atau kelompok-kelompok mustadafin. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan kita semua, utamanya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dan yang mendukung perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pertama, saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kepada seluruh warga kaum muslimin ya ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diberikan kebebasan dari api neraka karena telah menyelesaikan 30 hari perjalanan di bulan Ramadan yang kalau diklasifikasi ada 3 klaster. Klaster pertama adalah klaster 10 hari pertama, yaitu 10 hari yang penuh dengan rahmat. Kemudian klaster kedua naik derajatnya 10 hari kedua, yaitu 10 hari yang penuh dengan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari ketiga, ini puncaknya adalah 10 hari di mana Allah membebaskan kita dari api neraka. Nah, ini yang perlu saya kasih catatan untuk saya sendiri dan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa sampai dengan bisa mengikuti 3 tahapan tadi. Tahapan 10 hari pertama dengan penuh rahmat, tahapan 10 hari kedua dengan penuh pengampunan, dan tahapan 10 hari ketiga dengan janji Allah dibebaskan dari api neraka. Tetapi harus diingat bahwa itu adalah satu sisi. Jadi dari sisi itu iya, kalau kita bisa selesai tuntas imanan wahtisaban, menyelesaikan puasa dengan baik, ikhlas, maka kita akan dibebaskan Allah dari api neraka. Tapi itu satu sisi, belum yang lain. Artinya tidak serta-merta kemudian kita akan bebas dari api neraka. Ini yang perlu saya kasih catatan bagi saya sendiri khususnya dan kita semua. Kenapa demikian? Karena itu baru satu perspektif dalam kehidupan beragama. Di mana dalam kehidupan beragama itu ada perspektif vertikal. Ini urusan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Selesai. Kalau memang diterima oleh Allah, selesai. Dan saya yakin diterima. Ketika puasa kita benar, yakin diterima. Karena Allah Maha mencintai, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun, Maha segalanya, Maha baik-baik, tidak ada yang jelek. Jadi pasti akan diterima. Tetapi jangan lupa, ini baru urusan vertikalnya, urusan kita dengan Allah. Ada satu sisi yang Allah tidak akan memberikan pengampunan kalau di sisi ini kita tidak dimaafkan. Yaitu apa? Sisi horizontal kita. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan betul, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, Kementerian Desa, keluarga besar Kementerian Desa. Ini yang disebut sisi kemanusiaan. Ini yang kita tidak bisa lepas dari para pendukung yang
ikut mensukseskan, ikut mendukung, ikut bergembira, ikut mensupport pelaksanaan bulan puasa. Nah, tentu kita sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya yang tidak ikut puasa, tidak ikut Ramadan, tidak ikut Lebaran, tapi ikut merayakan, ikut mendukung, ikut mensukseskan kegiatan bulan Ramadan dan kegiatan bulan Idul Fitri. Dan atas dasar kebersamaan kita antar sesama manusia yang saya sebut dengan hubungan horizontal, itulah maka sisi yang lain, perspektif lain yang juga harus kita benahi betul, harus kita telaah betul. Jangan sampai kemudian gara-gara ketidakmampuan kita di dalam membangun hubungan kemanusiaan, maka apa yang sudah kita sukses, apa yang sudah kita raih keberhasilan kita dalam membangun hubungan ilahiyah menjadi tidak ada gunanya, menjadi tidak berarti sama sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa membangun hubungan kemanusiaan. Dan itulah dalam sebuah hadis yang sangat saya sukai, hadis ini, karena memang harus terus-menerus menjadi catatan dalam diri saya, itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut dengan muflis. Jadi jangan salah baca. Muflis itu pakai fa, dengan mukhlis pakai ha. Kalau nulis Latinnya pakai ha, muflis. Yang satu pakai f, muflis. Ini sudah artinya sudah sangat berbeda. Kalau mukhlis itu ikhlas, orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis pakai fa, itu orang bangkrut. Jadi batasan orang ikhlas dengan orang bangkrut itu tipis sekali, hanya fa dengan ha, hanya f dengan h. Nah, dalam sebuah majelis, sebuah forum, ini selalu saya ingat betul supaya menjadi arah dalam saya berkehidupan. Dalam sebuah majelis, Kanjeng Nabi menanyakan hal ini kepada para sahabatnya. Bahasa sederhananya, Kanjeng Nabi itu tanya, "Wahai sahabat-sahabatku yang ada di majelis ini, tahukah kamu siapa yang disebut orang muflis? Siapa yang disebut dengan orang bangkrut?" Nah, kompak sahabat menjawab. Jelas Kanjeng Nabi, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan saja dia tidak bisa. Itulah orang bangkrut. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, oh bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan muflis. Lalu para sahabat bertanya, lalu apa Kanjeng Nabi yang disebut dengan orang muflis? Orang muflis itu atau orang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa sholat. Sholatnya bagus, puasanya bagus, 30 hari, taharus, taraweh, semua amalan bulan Ramadan diikuti dengan bagus. Zakat fitrah dijalankan, zakat mal ditunaikan, bahkan lebih 2,5% kewajibannya, dia lebih dari 2,5% karena kepingin membersihkan harta bendanya. Jadi sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hajinya juga bagus. Tetapi, nah ini, tetapi dia pada saat di dunia selalu menyakiti sanak familinya, selalu menyakiti tetangganya, selalu menyakiti temannya, selalu menyakiti teman sekantornya, selalu menyakiti bawahannya, selalu menyakiti atasannya, selalu menyakiti mitra-mitra kerjanya. Dan dia tidak minta maaf. Nah, karena dia menyakiti, menfitnah, menghujat, menghibah, ngerasani,
ngerasani itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngerasani lah, menjelek-jelekkan. Dan satu hal ya, perlu saya ingatkan kepada kita semua. Ghibah, ngerasani, itu menceritakan yang sebenarnya. Jangan keliru. Karena banyak orang bilang begini, itu loh, sekjen itu loh, begini, itu loh, dirjen ini, begini. Terus ada temannya negur, jangan ghibah toh. Dia menjawab, loh, saya nggak ghibah, saya ngomong apa adanya dan dia melakukan seperti itu. Jangan lupa, justru itulah yang disebut dengan ghibah. Yaitu ngomongkan, menceritakan kejelekan yang memang dilakukan. Nah, kalau dia ngomongkan kejelekan yang tidak dilakukan, itu bukan ghibah, itu namanya fitnah. Nah ini, jadi hati-hati. Ghibah dengan fitnah. Ini sama, ini yang menyebabkan kita bangkrut nanti. Nah, dia dengan dilihat dari perspektif sholatnya bagus, dari zakatnya dijalankan semua, dari puasanya bagus, maka dia dari perspektif ini punya hak untuk masuk surga. Maka Allah kemudian memberikan ruang melalui malaikat untuk memberikan jalan kepada mereka, jalan menuju surga. Nah, sayangnya, sudah hampir dekat ke pintu surga, tahu-tahu ada tetangganya yang protes. Nanti dulu malaikat. Orang itu memang baik, sholatnya bagus, saya tahu persis. Kalau terawih nggak pernah bolong. Zakat juga pasti dijalankan. Tapi nanti dulu malaikat. Saya dulu difitnah. Saya difitnah habis-habisan. Sampai masuk tempo. Nah, misalnya itu. Tapi itu enggak. Saya kan nggak nuntut itu, biarkan aja. Karena kalau saya memberi maaf kepada siapapun, itu jauh lebih mulia daripada meminta maaf. Jadi saya nggak akan melakukan itu. Meskipun saya tahu orangnya, ya udah biarkan aja. Kasihan dia nanti kalau kita minta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, saya tahu itu. Tapi saya minta pengadilan karena dulu dia menfitnah saya. Dia pernah menghujat saya, dia pernah memukul saya, dia pernah menyakiti keluarga saya. Bahkan saya sampai terusir dari kampung halaman gara-gara fitnah yang dia kembangkan. Ditanyalah orang yang baik sholatnya, baik zakatnya, baik hajinya, baik puasanya tadi. Betul kamu seperti itu. Karena kalau sudah di depan pengadilan Allah tidak akan bisa ngomong tidak. Ya, diakui semua. Ya sudah, kalau begitu sebagai gantinya, seluruh amal kebaikanmu ditukar untuk mengganti kesalahan-kesalahanmu kepada tetanggamu itu pada saat kamu di dunia. Nah, yang tadi protes, komplain, maka dia dapat kebaikan-kebaikan sehingga keburukan yang protes tadi dikurangi, diganti dengan kebaikan yang orang soleh tadi. Nah, udah ya, cukup ya. Terima kasih, malaikat. Nah, orangnya pulang, antri lagi. Dia berangkat lagi menuju surga. Sudah dekat dengan pintu surga, datang lagi orang lain. Nanti dulu malaikat. Orang itu bagus, di kantor bagus, nggak duha itu. Kalau waktunya duha, meskipun lagi sibuk-sibuknya kerja, dia pasti ambil air wudhu kemudian duha. Saya tahu persis. Waktunya zuhur, azan zuhur, meskipun lagi sibuk-sibuknya, dia menyempatkan diri untuk sholat di awal waktu. Dia ambil wudhu kemudian sholat. Tapi dari sisi kemanusiaannya, saya tahu persis karena saya pernah dikhianati. Dia itu munafik. Kalau di depan saya itu baik, tapi di belakang saya menghunjam dari belakang. Wah, sudah cerita. Terus ditanya, betul? Ya, dikurangi lagi kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan untuk menggantikan tadi yang disakiti tadi. Nah, terus berjalan seperti itu, tiap mendekati pintu surga, ada lagi yang komplain, mendekati, ada lagi yang komplain. Karena memang dulu dia sukanya menghibah, sukanya menfitnah, sukanya. Nah, sampai akhirnya habis.
amalia bagusnya, puasanya habis, sholatnya habis, kebaikan di Ramadannya habis, ternyata masih ada yang komplain terus. Tadi tetangganya, kemudian teman sekantornya, oh pernah ada teman satu mitra kerja, teman lagi dan seterusnya, sampai minus. Nah, pertumbuhannya pertumbuhan minus. Nah, inilah yang disebut dengan bangkrut, itu ya ini. Jadi dia sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya sangat jelek, maka dia akan masuk kategori orang yang bangkrut. Nah, ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, terus setiap saat, apalagi di bulan Idul Fitri begini, saya terus berupaya melakukan introspeksi, agar setiap tahun saya terus berusaha mengurangi berbagai permasalahan-permasalahan hubungan kemanusiaan supaya tidak merusak hubungan ilahiyah saya dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini bukan untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, tentu untuk diri saya sendiri dan kita semua tentu yang memang ingin terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, itulah makanya di dalam ajaran Islam, utamanya di Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, itu diajarkan 3 pola hubungan sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita sesama warga Muslim harus hubungan baik. Ya, sesama warga Muslim dimanapun kita harus saling menolong, saling membantu. Tapi tidak cukup hanya sesama warga Muslim. Kita juga punya yang namanya ukhuwah watoniyah, hubungan sesama warga negara. Kepada seluruh warga non-Muslim di Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, kita harus baik. Karena itu adalah saudara kita, sesama warga negara Indonesia, sesama di dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan ukhuwah syariah. Persaudaraan sesama manusia dengan siapapun kita. Bukan sekedar sesama bangsa, bukannya sekedar sesama warga negara, tapi sesama bangsa manusia, kita juga harus menjalin hubungan baik. Karena itu hablum minannas. Itu salah satu perspektif yang disebut dengan perspektif horizontal, yang Allah tidak akan pernah memaafkan kesalahan-kesalahan kita sesama manusia kalau sesama manusia tadi tidak memberikan maaf kepada kita. Itulah makanya berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan jauh lebih mudah daripada berhubungan dengan sesama manusia. Karena apa? Kalau berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan, kita salah, kita mohon ampun, istighfar terus-menerus, tobat, selesai. Tetapi kalau dengan sesama manusia, kita tidak bisa meminta maaf kepada Allah. Karena kesalahan kita dengan sesama manusia, maka kita harus minta maaf kepada sesama manusia. Nah, oleh karena itulah, melalui momentum yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menghindari berbagai hal yang merugikan hubungan kita sesama manusia. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, jangan lupa kita untuk terus-menerus meminta maaf. Tidak usah ragu-ragu untuk minta maaf. Tidak usah segan-segan untuk minta maaf. Karena kunci untuk menyelesaikan permasalahan hubungan manusia itu hanya satu, yaitu meminta maaf dan teman kita memaafkan. Selesai. Allah akan memaafkan. Tapi kalau teman kita tidak maafkan, Allah juga tidak akan memaafkan. Nah, bagi teman-teman kita yang kebetulan terzolimi, kebetulan difitnah dan seterusnya, saya mengajak untuk jangan berat hati untuk memberikan maaf. Karena orang memberikan maaf itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Nah, sahabat-sahabat saya semua yang saya banggakan, keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui forum yang sangat berbahagia dan luar biasa ini, ayo kita bangun kebersamaan kita bangun persaudaraan kita, ukhuwah kita, melalui 3 konsep persaudaraan. Persaudaraan sesama Muslim, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama
warga negara, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama bangsa, sesama masyarakat, sesama manusia, atau ukhuwah basyariah. Insya Allah, kalau ini kita bangun betul, maka dimanapun kita berada, kita akan baik dengan siapapun. Dimanapun kita berada, kita selalu memberikan kontribusi yang positif kepada siapapun. Kepada teman-teman saya, sahabat saya yang non-muslim, keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya atas nama pribadi dan tentu atas nama Menteri, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika di dalam mengelola Kementerian Desa ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kemudian sahabat-sahabat saya yang non-muslim membawa permasalahan itu dalam konteks, oh ini beda agama, makanya begini dan seterusnya. Saya mohon maaf, sama sekali saya tidak ada maksud dan niatan untuk membeda-bedakan urusan agama. Yang kita garap ini urusan kemanusiaan. Yang kita garap ini urusan bagaimana warga kita sejahtera. Warga yang kita garap ini dari berbagai etnis, berbagai agama, berbagai suku. Tidak ada batasan apapun di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam mengarungi kehidupan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kehidupan-kehidupan berikutnya senantiasa dalam keharmonisan. Juga kepada seluruh keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dari Muslim, keluarga besar Muslim, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengajak untuk terus-menerus melakukan introspeksi, melakukan evaluasi diri agar kita bisa terus berikhtiar berbuat baik sesama manusia. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, terakhir saya mengajak untuk terus kita tingkatkan kinerja kita. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekjen tentang serapan yang masih belum sesuai dengan harapan, maka saya mengajak kita semua, utamanya yang sudah settle, dananya sudah ada, dan itu haknya warga masyarakat, jangan ditahan-tahan. Itu nanti juga jadi masalah di kemudian hari kita kalau menghadap ke akhirat. Nanti jangan-jangan niat ditahan, terus waktu mau masuk surga ditahan oleh BUMDes. Itu dulu menghambat bantuan yang harus segera diserahkan. Nah, itu jangan terjadi. Makanya segera diserahkan, bantuan yang sudah siap, duitnya ada, syarat-syarat rukunnya sudah terpenuhi, salurkan. Nggak usah nunggu besok lusa. Pokoknya semua syarat terpenuhi, hak-hak mereka segera kita penuhi. Begitu juga seluruh karyawan yang terkait dengan hak-hak sesama, tolong jangan ditunda-tunda supaya kita menjadi orang yang betul-betul mendapatkan satu pola hidup yang bagus dari perspektif vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, tapi juga kita harus bagus dan baik dalam konteks vertikal, hubungan kita sesama manusia. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekhilafan, utamanya dalam sambutan saya yang terlalu panjang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bacaan doa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita. Sejenak kita menundukkan kepala dan doa akan dipimpin oleh Bapak Lalu Samsul Hakim. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini membawa kesejukan, kedamaian dan keberkahan, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari yang berbahagia ini kami dapat melaksanakan halal bihalal. Keluarga besar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, semoga berkah dan taburan rahmat-Mu ya Allah senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan kasih sayang dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan kami mungkin kami berbuat melampaui batas, sehingga sesama kami menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu maaf di hati kami, sehingga tidak ada arang melintang dalam hubungan sesama kami, tiada dendam dalam hati kami, dan tiada pula amarah dalam dada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami telah melaksanakan kegiatan Ramadan sebulan penuh. Oleh karenanya ya Allah, terimalah solat kami, puasa kami, tarawih kami, rukuk kami, sujud kami, tasbih kami, tahlil kami, kukhusan kami, dan sempurkanlah kekurangan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, kami banyak sekali menghadapi berbagai macam rintangan. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman, kesejukan hati dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai macam kendala, permasalahan atas petunjuk dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahi hidup kami. Engkau yang Maha Mendengar, Engkau yang Maha Pengampun, dan Engkau pula yang Maha Penyantun. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bihalal virtual. Gus Menteri seluruh
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada mengaturkan terima kasih atas kehadiran Gus Menteri, Bapak Wakil Menteri Desa, Bapak Ibu pejabat tinggi media dan pratama, dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh tinggal dan transmigrasi yang ikut hadir baik melalui Zoom pada kesempatan dan juga banyak sekali antusias juga partisipasi untuk mengikuti oleh panitia. Kami dari panitia mengambil 5 lomba bertemakan tentang Selamat Raya Idul Fitri 1400. Baik, adapun untuk pemenangnya, yang pertama nanti mohon untuk bisa bergabung, bisa berpantun di depan Gus Menteri dan Bapak Ibu para pejabat. Yang pertama bacakan Asep Awaludin dari PPK Trans. Bagaimana Bapak Asep, sudah bergabung? Bapak Asep? Baik, kita skip terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pemenang pantun yang kedua, atas nama Pak Adit dari Biro Sekretariat Jenderal, mohon untuk bisa bergabung kepada Bapak Adit dan bisa langsung Bapak membaca juga Bapak Ibu para pejabat tentunya. Silakan Bapak Adit. Ya, ini juara keduanya Bapak Adit. Untuk suaranya dapat di-unmute, Pak. Pak Adit, supaya kita semua bisa mendengar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Gus Menteri, Pak Sekjen, para pimpinan tinggi Kementerian Desa, dan para teman-teman sekalian. Saya pribadi mengucapkan Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami akan mencoba membacakan pantun yang sudah kami buat, Gus Menteri dan Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Ada muazin pakai celana jin, ada mualaf mampir ke kantin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Gus Menteri dan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh tepuk tangan. Ada Bapak Adit selaku pemenang kedua lomba pantun pada kesempatan kali ini. Untuk pemenang lomba pantun juara ketiga, nama Pusenjak BPSDM. Kami kepada Ibu Wiwi untuk dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, kepada Pak Sekjen. Izin Mbak Indri, saya bukan dari BPSDM, tapi saya dari BPI. Pusbangjaknya eselon 2-nya benar. Izin Pak Agus Kuncoro, saya wakil dari unit kerja. Cantik-cantik anak rusa, bermain asik di hutan rimba. 1 bulan penuh kita berpuasa, alhamdulillah Idul Fitri pun tiba. Mohon maaf lahir batin. Berarti jaringan di sini apa ya? Ya, terima kasih Bu Wiwin atas. Dan selanjutnya kan untuk Sekretariat Jenderal Pak Edi, Bung, dan langsung bisa tunnya.
Dibuka maskernya kalau sendiri. Assalamualaikum Pak Menteri. Salam. Pak Sekjen. Ya. I'm so excited. Gak nyangka bisa menang. Lagi kami mohon untuk maskernya. Jelas. Silakan. Oke, Mas Ya, mohon izin Pak. Halal bihalal bersama Gus Menteri. Mencari istri, halal bihalal bersama Menteri. Mencari yang halal untuk dijadikan istri. Terus? Udah Pak itu Pak, sama satu lagi. Ikan bakar, ikan dori. Enak dibakar tanpa micin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama tadi belum lengkap tadi. Oh, yang pertama halal bihalal bersama Gus Menteri. Oke. Mencari yang halal untuk dijadikan istri. Oh, kamu masih jomblo ya? Makanya. Mohon izin Pak. Itu pantun penderitaannya orang jomblo. Baik, terima kasih. Jangan pakai di kantor kita kalau. Nggak pada bubar. Dahulu. Terima kasih. Dari Inspektorat 4 ya, silakan. Jadi dibawa nanti kamu bacanya ini ya. Teleponnya dibuka terlebih dahulu. Di unmute dulu. Udah. Silakan baca. Terdengar, mohon izin. Silakan. Ini pantun jomblo lagi. Ayo. Suaranya nggak jalan. Dari Inspektorat 4, mohon untuk Sudah dipersilakan baca itu tadi. Silakan. Oh. Lagi Instagraman. Lihat lagi. Update story. Ambil settingan. Terus ada. Yang dari Itjen boleh saya bantu untuk membacakan. Ya. Ketupat dimakai ikan. Inspektorat 4 mengucap maaf lahir dan baik, Gus Menteri, juga kepada Bapak Ibu, para pejabat, dan seluruh keluarga besar, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Saatnya kita mendengarkan lomba pantun juara pertama dari Direktur PK Trans.
Asep Awaludin. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Gus. Salam, silakan. Ikan jambal, ikan teri, dikasih garam biar asin. Halal bihalal sama Gus Menteri, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Baik, mau diulang. Oke. Ini dari panitia untuk Bapak Edi Wibowo dari Ditjen PDP. Bisa nggak membacakan pantunnya yang anak gaul lagi Instagraman? Bisa diulangi kembali? Edi Wibowo, Bapak Edi. Ya, karena yang dinilai oleh panitia yang anak gaul lagi Instagraman. Bisa diulang Pak Edi? Dulu Pak Edi. Bu. Halo. Ya, silakan Pak Edi. Anak gaul lagi Instagraman, update story sambil chattingan. Aku sadar kalau banyak kesalahan, mohon ampuni saat datangnya hari Lebaran. Anak gaul. Dari perwakilan untuk juara pertamanya tadi Bapak Asep Awaludin dari Ditjen PPK Trans. Dari Biro dari Ditjen PDP, juara kelima dari Inspektorat. Perlu kami sampaikan juga kepada kelima pemenang pada siang hari ini akan menarik dan umum yang sangat disediakan panitia. Juga mungkin sampai sudah menilai dan memberikan mana pantun yang memang sesuai dengan tema yang tadi telah disampaikan oleh panitia, akan tentang Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Baik, Bapak Ibu seluruh keluarga daerah tertinggal dan transmigrasi dengan berakhir pengumuman lomba pantun di tempat Keluarga Besar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Pada akhirnya saya Indri dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Gus Menteri, Bapak Wamen, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Keluarga Besar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.